Belajar lagu baru untuk menghiasi sekolah minggumu. Ayo belajar. Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu Paskah yang ke-6. Oh iya Kak, kita sapa dan cek dulu nih semangat adik-adik yang di rumah gimana? Ayo boleh, kalau Oke. kakak tanya apa kabar, jawabannya Luar biasa, yes. Kita ulang ya. Ulang. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, yes. Wah, semangat Wah, semua nih banget kayaknya. ya Kak. Ibadah kita hari ini temanya apa ya Kak ya? Oh, tema kita pada hari Minggu kali ini yaitu saling mengasihi satu sama lain. Wah, tentang kasih Iya ya. nih, Seru nih pasti nanti ya. pasti dong Kak Lisbeth. Apalagi ada bruder kita nanti yang akan Wah, menyampaikan renungan. Iya nih. Jadi jangan lewatkan, jangan ditinggalin ya adik-adik ibadahnya. Oke, minggu lalu, mau bahas minggu lalu nih Kak ya. Nih, minggu Masih lalu. ingat gak apa tugasnya? Ayo, masih ingat gak? Yang waktu itu temanya Yesus adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Nah betul, tugasnya adalah menghafal ayat Yohanes 15 ayat 5. Nah udah banyak loh Kak yang ngirimin videonya. Oh iya. Nah, teman-teman yang udah ngirim video bakal kita tampilin nih. Sekarang ayo kita lihat teman-teman yang udah ngafalin ayatnya. Cekidot. Halo, nama saya Agafia Zambik. Sekarang saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Terima kasih. Halo, nama saya Albana. Saya akan membacakan firman yang ada di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan kamu di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Amin. Halo teman-teman, nama saya Lucia Hana Pratista Panjaitan. Saya kelas 1B. Saya dari lingkungan Ignatius. Inilah bacaan Injil Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dadah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam ia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Wah, keren banget ya Kak, adik-adik yang di rumah yang udah hafalin ayatnya. Iya, pinter-pinter semua ya bisa hafal. Kita kasih tepuk salut dulu ya buat Pastinya semuanya. dong. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wah, hebat Wah, sekali hebat nih banget ya. ya, Memang Kak. anak-anak Tuhan pinter-pinter ya. Iya dong, pastinya. Nah, tadi kan Kak Yolanda bilang tema kita hari ini adalah saling mengasihi satu sama lain, ya kan? Iya. Seru nih pasti. Nah, bacaan kita juga nanti akan dibawakan oleh Kak Lolita. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu yang nanti akan dipimpin oleh siapa Kak? Oleh adik kita yang bernama Clara Diana. Tapi tunggu dulu, sebelum berdoa kita mau nyanyikan satu lagu dulu yang temanya kasih. Kasih. Adik-adik pasti semuanya tahu semua ya? Tahu dong. Ini kita sikap doa ya, tangannya dilipat, duduknya yang rapi, dan dipejamkan matanya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul di sini untuk memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat adik kita Clara yang sudah berani pimpin doa pagi kita hari ini. Ya, Oke, bacaan nanti kita siapa Kak yang bawa? yang akan bawain bacaan hari ini yaitu Kak Lolita. Kita panggil Kak Lolita untuk maju ke sini. Ayo Kak Lolita. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Boleh kita baca bareng-bareng dan buat adik-adik yang belum bisa membaca, boleh sambil didengarkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adikku yang terkasih yang berada di rumah dan dimanapun adik-adik berada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di dalam perjalanan. Dalam mengawali permenungan pada hari ini, pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Perhatikan ya adik-adik, apakah adik-adik telah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku? Apakah adik-adik adalah sahabat Yesus yang baik, yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Apakah adik-adik juga telah menghasilkan buah limpah dengan mengasihi sesamaku? Adik-adikku yang terkasih, adik-adik juga telah mendengarkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama tadi, bahwa Yohanes mengemukakan tentang hal kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yohanes mengungkapkan tentang persahabatan. Itulah dua hal yang dapat kita renungkan pada Minggu Paskah yang ke-6 ini. Lebih dahulu kita mengetahui apa itu kasih. Kasih itu adalah perasaan cinta. Dan sahabat adalah teman. Adik-adik yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah mengasihi kita. Maka sudah sepantasnya harus saling berbagi kasih terhadap yang satu, terhadap yang lain. Maka dari itu kasih harus menjadi dasar hidup kita. Kita sebagai anak-anak, sebagai orang tua yang sungguh mengasihi anak-anaknya. Maka kasih yang paling tampak adalah tatkala kita dapat menjadi sahabat bagi orang lain. Apakah kita sungguh menjadi sahabat Yesus? Artinya apa? Kita menerima orang lain tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, dan tanpa memandang golongan.
Adik-adik yang terkasih, kasih yang sejati itu adalah persaudaraan sejati yang terbuka untuk menerima orang lain dalam kehidupan kita. Namun tiada kasih tanpa pengorbanan. Untuk itu pastilah dibutuhkan pengorbanan total dari kita. Kita sendiri sebagai anak-anak. Sebagai anak-anak juga dibutuhkan suatu pengorbanan yang total. Pengorbanan waktu untuk mendengar dan berjalan bersama orang lain. Korban perasaan untuk memaafkan yang bersalah. Korban materi kalau harus berbagi materi dengan orang lain. Adik-adik yang terkasih, Injil hari ini atau Injil Minggu Paskah yang ke-6 ini kita diajak harus sungguh-sungguh menganggap bahwa setiap sesama kita, siapapun orangnya itu juga sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah semua manusia yang saling menghargai dan saling membutuhkan. Itulah sebabnya persahabatan sejati membantu manusia untuk saling menghargai kehadirannya. Persahabatan juga akan membuat persetujuan bersama apa yang harus dilakukan. Makin murni persahabatan seseorang, makin sempurnalah. Semoga berkat permenungan pada hari ini kita semakin memurnikan kasih, semakin memurnikan persahabatan kita antar teman-teman kita semua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Luar biasa ya Kak Yolanda. Tadi tuh aku inget deh dua hal yang Bruder bilang ya. Ini adalah tentang kasih dan tentang persahabatan. Kasih itu tidak mengenal warna kulit, suku, agama, ya kan? Betul banget, Jadi Kak. adik-adik di rumah itu nggak boleh nih milih-milih teman ataupun
pilih-pilih kasih ya. Iya. Jadi nanti dia hanya baik sama yang satu marganya Ih, gitu nggak kan. boleh dong. Nggak boleh, apalagi yang baik sama yang Katolik aja. Ih, itu tidak boleh juga. Nggak boleh juga kan, harus baik kepada semuanya. Warna kulit apapun, agama apapun, ras apapun, golongan apapun. Jadi ingat ya adik-adik, kasih itu tidak memandang satu sama lain. Artinya kita harus mengasihi sesama kita semuanya dengan rata. Nah, ada nih ayat emas hari ini nih adik-adik. Ya kita mau baca bareng-bareng ya. Iya. Tadi tetap dari bacaan tadi Kak Yolanda. Itu dari bacaan dari Yohanes 15 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. Ada di sini nanti ayatnya ya. Kita baca ya. Oke. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, itu nanti diulang-ulang nggak apa-apa, dicatat di buku catatannya untuk renungan ringkasan hari ini, ya kan? Oke, kita sudah tiba nih di penghujung ibadah kita. Ya, nggak kerasa ya Kak Lisbeth. Iya, kita mau nyanyi satu lagu nih tentang kasih. Boleh? Iya kan, tentang persaudaraan atau persahabatan juga nih. Iya. Adik-adik boleh bangkit berdiri yuk, ayo. Ayo. Kita bernyanyi dan bergerak bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa, doa kita nanti akan dipimpin oleh kakak kita Kak Yolanda. Sikap doanya gimana? Lipat tangan, pejamkan mata, dan duduk yang rapi ya. Oke. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Semoga kiranya apa yang kami dapatkan dalam renungan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk belajar saling mengasihi satu sama lain tanpa membeda-bedakan antara suku, ras, agama, ataupun golongan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, semoga kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami. Hanya ini doa dan permohonan kami, dengan perantaraan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian. Sampai jumpa adik-adik. Jumpa minggu depan. Yeay, Bye-bye. bye-bye.